Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kali ini akan dibacakan oleh saudara kita, Bapak B. Hutasoid. Salam. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Korintus 11 ayat yang ke-30 yang berbunyi, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Berbahagialah yang mendengarkan firman serta melakukannya." Itulah firman Tuhan, saudara-saudara. Ada pertanyaan dari warga jemaat yang akan disampaikan oleh saudara kita, Bapak N. Hutauruk. Salam, terima kasih kepada Amang B. Hutasoid yang telah membacakan firman Tuhan buat kita pagi hari ini, yang tertulis di dalam 2 Korintus 11 ayat 30 dengan perikop bermegah atas kelemahan sendiri. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Paulus tidak memberi ruang buat kita untuk bermegah? Bahkan kalaupun bermegah, bukan atas kelebihan, melainkan atas kelemahan. Untuk itu mohon penjelasannya Amang Pendeta. Demikian pertanyaan kami, terima kasih. Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik pertanyaan ini. Mengapa Paulus tidak memberi ruang untuk kita bermegah? Bahkan kalaupun bermegah, bukan atas kelebihan, melainkan atas kelemahan. Untuk itu, saudara, menjawab pertanyaan yang sangat menarik ini, saya tertarik membacakan ayat firman Tuhan, supaya Paulus sendiri, firman Tuhan sendiri menjelaskan kenapa. Paulus berkata, "Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu atau bermegah, maka aku pun, tapi itu dalam kebodohanku. Aku berkata dalam kebodohan, aku berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayanan Kristus? Aku berkata seperti orang gila sekarang. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak
pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudaraku yang palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah dengan singkat Paulus mengungkapkan siapa dirinya. Untuk berbangga dia dari keturunan baik-baik dan hebat seperti orang-orang lain, dia pun bisa. Tetapi bagi Paulus itu tidak ada gunanya. Untuk berbangga karena sudah banyak melakukan, berjuang keras, melayani Tuhan, Paulus mengatakan, aku lebih lagi. Dan dia merinci segala penderitaan yang dihadapinya di dalam pelayanan. Tetapi akhirnya Paulus berkata, tidak ada guna untuk berbangga atau bermegah. Sekalipun aku harus bermegah, maka yang bisa kulakukan adalah bermegah atas kelemahanku. Itulah maksudnya, saudara. Saudara-saudaraku, sekarang kita berangkat kepada poin selanjutnya. Apa artinya bermegah atas kelemahan? Ini berbeda dengan orang yang mencari keuntungan dengan kelemahannya. Ini juga berbeda dengan orang yang menyombongkan diri dengan kelemahannya. Tetapi maksud Paulus, bermegah atas kelemahan, artinya justru di dalam kelemahankulah aku kuat. Demikian kata Paulus, dan di situ dia bermegah atau bangga. Membanggakan diri cenderung meninggikan diri. Tetapi bermegah atas kelemahan, dia meninggikan Tuhan karena dia sadar dia orang lemah. Oleh karena itu saudara, tidak ada tempat bagi orang yang percaya untuk sombong. Baik sombong atas kelimpahan berkat dari Tuhan, juga tidak ada tempat untuk sombong atas iman yang menganggap diri sudah paling baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini kesimpulannya dari tulisan Paulus ini, kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kita ini sangat lemah, sangat rapuh. Tetapi apabila kita bisa berjalan, kita masih hidup, dan kita masih bisa berbuat di dalam kehidupan ini, itu semata-mata karena Tuhan. Karena kita percaya dan bergantung kepadanya, justru di dalam kerapuhan kita, kita kuat. Baik rapuh secara kebutuhan, maupun rapuh secara kejiwaan. Kedua-duanya sama-sama akan diperkuat oleh Tuhan ketika kita mau bergantung kepadanya, sama seperti Paulus. Tidak ada alasan untuk berbangga, untuk bermegah atas kelebihan berkat Tuhan maupun atas apapun yang sudah Anda perjuangkan dengan susah payah. Tetapi kalaupun harus bermegah, bermegahlah atas kelemahan. Kita bangga karena walaupun kita lemah, tetapi justru kita kuat. Siapa yang melakukan? Kekuatan bukan ada pada diri kita, tetapi kekuatan surgawi yang turun atas saudara, memampukan kita hidup. Terpuji Bapa di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan
ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.